Lorong itu terlalu sunyi untuk ukuran pemukiman. Cahaya senja yang tersisa terseret kabut tipis, membuat setiap detik terasa seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Jalanan basah, bukan oleh hujan, tetapi oleh sesuatu yang tampak seperti cairan gelap yang mengalir dari dalam rumah-rumah kosong. Nadia berhenti. Matanya mengikuti kilatan lampu jalan yang menyala mati secara acak. Raffi berdiri di sampingnya, memegang tas punggungnya erat-erat, seolah lorong itu bisa menelannya kapan saja. Kenapa gelap sekali? Bisik Raffi. Nadia mencoba tersenyum, tapi suaranya bergetar. Kita cuma perlu melewati ini. Rumahnya di ujung. Namun ketika mereka melangkah, bayangan dari atap rumah-rumah tua itu tampak bergerak, memanjang, melengkung, seperti wajah-wajah yang memelototi mereka dari atas. Dan lorong itu terasa seperti menutup perlahan di belakang mereka. Pintu rumah tua itu terbuka sendiri ketika Nadia menyentuh gagangnya. Tidak seperti pintu yang didorong angin. Pintu itu terbuka seperti menyambut. Raffi langsung mundur. Nadia, rumahnya nyadar kita datang. Nadia tak menjawab. Debu di depan mereka bergerak, bukan turun atau terangkat, tetapi bergeser mendekati mereka, seolah sesuatu di dalam sedang menarik napas. Dari kedalaman ruangan, bayangan memanjang di lantai, jauh lebih panjang dari sumber cahaya yang ada. Bayangan itu bergerak pelan, seperti merayap, dan udara di dalam foyer bergetar halus, seperti ada sesuatu yang berdiri dekat sekali, tepat di luar jangkauan mata mereka. Ruang tengah dipenuhi perabot tua, tapi mata Nadia langsung terpaku pada satu benda. Sebuah lukisan besar di dinding, bergambar seorang wanita bergaun hitam, tanpa wajah. Bukan tanpa mata, hidung atau mulut, tapi benar-benar rata, seperti kulit direntangkan menutupi seluruh permukaan. Raffi berbisik, kenapa kayak gerak? Nadia menelan ludah. Kanvas itu berdenyut pelan, seperti ada sesuatu di baliknya yang mencoba mendorong keluar. Goresan-goresan merah tipis muncul di area tempat mata seharusnya berada, dan dinding di sekitarnya menggelap, seolah bayangan dari lukisan itu merayap keluar, memanjang tembok. Jangan lihat, bisik Nadia, tapi dirinya sendiri tak mampu memalingkan pandangan. Raffi berlari ketakutan, masuk ke koridor dapur yang sempit. Lampu di plafon berkedip cepat seperti akan meledak. Tiba-tiba napas dingin seperti kabut muncul di belakangnya. Raffi membeku. Tidak ada siapapun di sana. Tapi kabut putih itu, napas itu, tetap keluar perlahan, lalu semakin cepat. Siluet samar mulai tampak di ujung koridor, tinggi, tidak bergerak, seperti seseorang atau sesuatu yang menunggu. Lampu berkedip semakin cepat, ceritakannya seperti kamera yang mengambil gambar berurutan. Setiap kedipan menunjukkan siluet itu semakin dekat. Raffi! Suara Nadia memecah keheningan ketika ia menemukan adiknya. Tapi suaranya terputus ketika melihat apa yang berdiri di belakang Raffi. Di ujung koridor, sosok tinggi ramping itu berdiri. Tubuhnya bergerak pelan, seperti ditarik benang dari dalam kulitnya. Tangannya panjang, terlalu panjang, menggantung seperti tidak memiliki tulang. Wajahnya tidak ada, hanya permukaan gelap yang berdenyut halus. Sosok itu mulai memiringkan kepala, pelan, sangat pelan, sampai lehernya hampir patah. Raffi menggigil. Nadia, dia lihat aku.
lampu padam. Koridor tenggelam dalam kegelapan total. Dan dari dalam gelap terdengar suara napas panjang, dingin, tepat di depan mereka.